Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih semester genap tahun 2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah, kita sehat semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang ketentuan khutbah Jumat. Nah, apa itu khutbah Jumat? Kalau kita lihat dari pengertiannya, khutbah Jumat itu adalah menurut bahasa artinya pidato, ceramah, nasihat, sedang menurut istilah adalah pidato yang disampaikan khatib di depan jamaah sebelum pelaksanaan sholat Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi yang namanya khutbah itu adalah ceramah yang disampaikan khatib di depan jamaah sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai dengan ketentuan ada syarat-syaratnya dan ada rukunnya. Tanpa dilaksanakan syarat-syaratnya, tanpa dilaksanakan rukun-rukunnya, maka khutbahnya pun tidak sah. Nah, khutbah itu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Siswa sekalian yang berbahagia, maka pengertian khutbah itu bisa kita ambil kesimpulan adalah pidato yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu yang berisi ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Nah, jadi khutbah itu termasuk daripada rangkaian daripada sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu adalah 2 rakaat saja dilaksanakan. Nah, khutbahnya itu adalah sebagai penutup 2 rakaat daripada sholat zuhur. Jadi kalau kita melaksanakan sholat Jumat, berarti kita tidak melaksanakan sholat zuhur lagi. Karena 2 rakaatnya itu masuk di dalam pelaksanaan khutbah. Makanya apabila khutbah itu sedang berlangsung, kita sebagai jamaah tidak boleh berkata-kata ataupun berbuat sia-sia lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa berkata-kata ataupun berbuat sia-sia lainnya ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka Allah tidak akan memberikan pahala Jumatnya. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Yang B adalah rukun khutbah. Nah, apa itu rukun khutbah? Nah, khutbah Jumat dilaksanakan 2 kali dalam pelaksanaan sholat Jumat, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah Jumat bukan ceramah biasa, tetapi harus ada rukunnya yang dilaksanakan. Adapun rukunnya adalah yang pertama mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama adalah rukunnya itu mengucapkan hamdalah atau puji-pujian. Contohnya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu rukun yang kedua. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya
ya, kullu khutbatin laisa fiha tashahhudu fahiya kal yadil jadma'i. Artinya, setiap khutbah yang tidak dimulai dengan ucapan syahadat, maka ia seperti tangan yang buntung. Nah, jadi kalau orang berkhutbah tidak membacakan syahadat, ya, kata Nabi seperti orang yang tidak mempunyai tangan atau tangannya buntung, sehingga khutbahnya pun tidak sah. Nah, yang ketiga rukunnya adalah mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah membaca syahadat tadi dilanjutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu adalah rukun khutbah yang ketiga. Kemudian yang keempat rukunnya adalah berwasiat takwa. Nah, jadi yang keempat rukunnya adalah berwasiat takwa, di mana dalam kalimatnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti itu. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran. Nah, jadi membaca ayat Al-Quran ini adalah merupakan rukun daripada khutbah Jumat. Yang mana setelah ittaqullah tadi bisa dilanjutkan, ya, qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca ayat misalnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, seperti itu. Itu rukun, ya, khutbah yang kelima, yaitu membaca salah satu ayat Al-Quran. Yang mana biasanya ayat Al-Quran yang dibaca ini adalah ada keterkaitannya dengan isi atau materi atau tema daripada khutbah yang akan disampaikan. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang keenam rukun khutbah yaitu adalah berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, jadi, ya, di dalam pelaksanaan khutbah Jumat ini rukunnya, ya, ada 6. Namun pada khutbah yang pertama itu hanya 5, ya, sedangkan khutbah yang ke-6, khutbah yang kedua itu rukunnya ada 6. Ya, jadi yang terakhir, ya, berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Biasanya itu doanya adalah Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Nah, seperti itu adalah doa yang disampaikan pada khutbah yang kedua pada salat Jumat. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, ya, untuk pertemuan kali ini, ya, soal, ya, yang pertama tolong kalian perhatikan dan catat. Soalnya adalah sebutkan pengertian khutbah Jumat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 6 rukun khutbah Jumat. Nah, jawaban kalian tulis di kertas, kemudian kalian kirim ke KI 3. Nah, jangan sampai kalian tidak mengerjakan atau mengirim daripada jawaban soal ini, karena, ya, kalau kalian tidak mengerjakan maka nilai kalian nanti kosong. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.